Amma ba'd. Saya pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah karena kita bisa bertemu lagi pada pekan yang ketiga ini, ya. Pada hari yang ketiga biasa kita akan gunakan untuk mempelajari nahwu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang huruf jar dan jumlah mufidah, ya. Jangan sampai dilupakan karena akan berkaitan juga sama yang sekarang kita bahas ini. Pada malam ini kita akan membahas isim mu'rab dan juga macam-macam isim mu'rabnya. Ana jelaskan dulu secara global bahwasanya dalam nahwu itu kita mengenal perubahan harokat akhir, betul? Ya, perubahan harokat akhir. Nah, ternyata dalam bahasa Arab ini ada yang tidak berubah harokatnya, harokat akhirnya ya. Ada yang tidak berubah harokat akhirnya, ada yang berubah. Jadi dibedakan menjadi dua. Misalkan kata aina, ya. Aina ini kita akan jumpai terus harokat terakhir apa? Aina. Ada yang bisa jawab? Jawab oleh Akhi Agus Nopal Khairi. Afwan Ustaz, baru masuk. Oke, nggak apa-apa, coba. Kata aina itu harokat terakhir apa? Fathah. Fathah ya. Jadi mau di awal kata atau di akhir kata atau di tengah kata, di awal di akhir kalimat atau di awal kalimat atau di tengah kalimat itu kita akan jumpai terus harokat terakhirnya fathah, ya. Aina. Lalu misalkan masjidun. Nah, lain dengan masjidun ini atau al-masjidu. Nah, dia bisa harokatnya masjidan atau masjidin, tergantung nanti faktornya, ya. Di sini kita sampingkan dulu alasannya. Jadi kita akan fokus ke bentuknya. Kalau dia rofa bagaimana, kalau dia nasab bagaimana, dan jar bagaimana, ya. Nah, dalam bahasa Arab jika ditinjau dari bisanya berubah harokat akhir dan tidak bisanya dibedakan menjadi dua, mu'rob dan mabni. Nah, akan kita bahas dulu di sini mu'rob. Mu'rob ini yang bisa berubah harokat terakhirnya, ya. Itu secara global ya. Kita langsung saja masuk di sini. Macam-macam isim mu'rob. Nah, pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mu'rob adalah kelompok kata atau isim yang berubah-ubah keadaan akhirnya. Nah, yang Anda bilang tadi, mu'rob yang berubah harokat akhirnya. Berarti masjidun masuk ke mu'rob kan? Karena dia bisa berubah harokat terakhirnya. Bisa masjidun, masjidin, dan masjidan. Nah, ada kalanya mu'rob bil harokah dan mu'rob bil harfi. Nah, mu'rob bil harokah ini yaitu yang berubah harokat terakhirnya. Sedangkan mu'rob bil harfi, nah, secara umum kan berubah harokat akhirnya. Tapi bil harfi dengan ditandai dengan perubahan huruf. Nanti kita akan temui di salah satu contoh isim mu'rob yang 9 ini. Nah, kita masuk ke macam-macamnya. Dalam ilmu nahwu, macam-macam isim mu'rob ada 9 macam, yaitu isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak muzakkar salim, lalu isim jamak muannas salim, isim jamak taksir, isim maksur, isim mankus, asmaul khamsah atau ini asmaul sittah, dan yang terakhir isim ghairu munsharif. Nah, pada malam hari ini kita akan membahasnya 3 saja dari 9 contoh, yaitu isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak muzakkar salim. Silakan, sejauh ini jika ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke contoh yang pertama.
Kita masuk saja ya. Isim mufrad. Kata mufrad berarti tunggal, sendiri, atau yang satu. Nah, berarti ini ditinjau dari ini ya, jumlahnya. Kalau jumlahnya satu itu isim mufrad. Misalkan kita dengar tadi masjidun, itu artinya satu masjid. Kalau kitabun, satu buku. Lalu qalamun, satu pulpen. Nah, itu yang disebut dengan isim mufrad. Dalam ilmu nahwu, isim mufrad adalah isim yang memiliki makna tunggal. Adapun alamat i'rabnya, nah di sini harus kita pahami betul-betul ya. Alamat i'rab yakni dengan harokat dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, kasroh ketika jar. Nah, jika kata itu dibedakan jadi tiga sesuai harokat terakhirnya, itu rafa, nasab, dan jar. Rafa itu ketika dhammah, lalu nasab ketika fathah, jar ketika kasroh. Coba Anda tanya di sini ada yang baru pertama kali dengar nggak istilah ini? Atau memang sudah paham? Kalau sudah paham, bagus. Coba di sini Pak Tirtanata. Kalau masjidun, dia berarti apa? Mufrad. Mufrad. Dia rofa, nasab, atau jar? Masjidun. Masjidun. Rafa. Rofa, mumtaz. Lalu akhi Abu Nofal Khairi. Misalkan kita dengar masjidan. Ya. Akhi Abu Nofal Khairi. Bisa menjawab? Oke, kalau tidak bisa Bapak Al-Qadri. Masjidan berarti apa? Rofa, nasab, atau jar? Baik, kalau tidak bisa tidak apa. Nah, kita harus hafal ya ini alamat i'rab ini untuk isim mufrad. Dhammah ketika rofa, rofa itu ditandai dengan dhammah, lalu nasab dengan fathah, lalu jar dengan kasroh. Nah, kita langsung masuk ke definisinya. Wa huwa ma laisa musanna wala majmu'an. Nah, itu ada salah ketik ya bahasa Arabnya. Wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Isim mufrad adalah isim yang bukan berupa tasniyah. Nanti kita akan jumpai di macam kedua. Lalu jamak atau mulhaq dengan keduanya. Dan tidak termasuk asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah nanti juga ada termasuk dari isim mu'rab. Seperti kata, coba berikan contoh isim mufrad. Bapak Tirtanata. Baitun. Baitun, betul. Artinya satu rumah. Lalu Bapak atau Akhin Agus Nova Khairi bisa menjawab sekarang. Masih belum bisa. Bapak Al-Fadri. Oke, masih belum bisa. Bapak Hakim mungkin baru bergabung ya. Gak apa-apa. Kita akan lempar pertanyaannya nanti. Nah, di sini contohnya tajirun. Artinya orang yang berdagang.